Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now lebih yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Terima kasih Tuhan Kau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Apapun setiap musim kehidupan kami, Tuhan kami tahu Tuhan selalu beserta setiap kami. Thank you Jesus, thank you Jesus. Tahu kasih-Mu besar bagi setiap kami Tuhan. Jesus. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'll carry it in everlasting arms. You'll never let me
kasih Tuhan, satu kesempatan lagi kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh satu kali ibadah lagi. Ini berkat kemurahan-Mu, berkat anugerah-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia. Kami bersatu hati memperkatakan Shalom Indonesia, Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Tuhan, biarlah Indonesia di dalam pikiran-Mu, di dalam kehendak-Mu ya Bapa. Kami percaya itu. Kami percaya itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau teramat baik. Tuhan, kami dengan iman kami berkatakan, diam dan tenanglah. COVID-19 dan resesi ekonomi global di Indonesia tidak akan terjadi ya Bapa. Diam dan tenanglah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia, biarlah kesembuhan, pemulihan terjadi di Indonesia di hari-hari ini ya Bapa. Dan Tuhan, biarlah keamanan untuk negara kami terjadi ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami berdoa untuk presiden sampai jajaran bawahannya, sampai pemerintah daerah ya Bapa. Tuhan, biarlah hikmat marifat turun atas mereka semua. Biarlah kebijakan demi kebijakan yang mereka ambil itu semua dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk pemimpin gereja kami, Pastor Niko, Pastor Ben, Pastor Ivan ya Bapa, dan staf gembala di gereja kami ya Bapa. Tuhan, ini berkat kemurahan-Mu. Ada pemimpin-pemimpin seperti mereka ya Bapa yang selalu berpegang teguh kepadamu. Dan Tuhan, biarlah visi misimu selalu taruh di hati mereka semua ya Bapa. Biarlah visi misimu mengalir sampai hati setiap kami ya Bapa. Dan hati kami menyala-nyala seperti kobaran api ya Bapa, karena kami dipenuhi Roh-Mu yang kudus ya Bapa. Dan biarlah gereja kami di dalam genggaman-Mu, di dalam pikiran-Mu, di dalam kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah gereja kami menjadi messenger of the third Pentecost ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hati seluruh anak-anak muda di hari-hari ini, di Pentakosta ketiga ini ya Bapa, akan menyala-nyala terus sampai selama-lamanya ya Bapa. Dan pada akhirnya penuaian terbesar dan terakhir terjadi di hari-hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah di hari-hari ini setiap kami menjadi kuat lewat masa-masa ini ya Bapa. Karena kami percaya, kami berpegang teguh, berpengharapan kepadamu, beriman kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah wadah LC ini dicurahkan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus ya Bapa. Karena kami percaya wadah LC ini menjadi wadah di mana anak-anak muda yang ketemu sama Tuhan, banyak anak-anak mudanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah wadah LC ini hanya untuk mempermuliakan nama-Mu, untuk menjangkau banyak lebih jiwa-jiwa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar isi hati-Mu dari hamba-Mu ini ya Bapa. Tuhan, biarlah apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu ini berasal daripada-Mu, sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Dan biarlah firman ini, isi hati-Mu ini menjadi rema buat kehidupan setiap kami, dan kami dapat melakukannya di kehidupan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik, Kau teramat baik. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di LC seperti di sorga, karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk segala kebaikan, kemurahan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih kami masih boleh beribadah. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih kedua tangan ini masih kuat kami angkat dalam hadirat-Mu yang kudus. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk segala kebaikan, kemurahan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Tuhan, kami haus dan lapar, kami kangen sama Tuhan. Biarlah tempat di mana kami beribadah saat ini boleh menjadi gunung kudus Tuhan. Di mana kami semua pribadi lepas pribadi gampang ketemu Tuhan. Tuhan, kami rindu melihat Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu dengan telinga kami. Sucikan, kuduskan, tahirkan, layakan kami semua untuk boleh berjumpa dengan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Urapi mulut dan bibir hamba-Mu, layakan hamba untuk menjadi penyambung lidah-Mu. Urapi para pemimpin, para pengerja, para pembina. Tuhan, urapi semua sahabat-sahabat Legacy, biar pengurapan-Mu memampukan kami menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami kangen dengar suara Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Legacy dan sahabat-sahabat online, saya percaya penyertaan Tuhan sempurna ada atas kita semua. Nah, dengar, kita masuk ke semester kedua 2021 yang kelihatannya secara kenyataan tidak lebih mudah dari sebelumnya. Dari semester pertama ataupun dari tahun yang lalu. Tahun yang lalu tahun yang cukup mengagetkan, tetapi ternyata tahun 2021 ini kejadian semakin bertambah tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, dengar, hari-hari kita didominasi dengan informasi, dengan kabar yang duka dari sahabat, dari keluarga. Di sosial media dipenuhi dengan berita kedukaan. Ya, saya sendiri dalam 2 hari ini 2 sahabat dipanggil ke rumah Bapa di surga. Nah, dengar, dari masa-masa yang sulit ini, dengar, kita tetap harus beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Dengar, iblis adalah dalam Yohanes 10 ayat 10 pencuri, pembunuh dan pembinasa. Iblis berusaha mencuri iman kita, mencuri kepercayaan kita supaya kita tidak lagi beribadah. Ya, dan ketika kita mulai berhenti beribadah, maka kita pun secara otomatis kita akan berhenti untuk melayani Tuhan ataupun melayani sesama. Nah, beberapa pertanyaan adalah, Kak Angga, bagaimana untuk kita bisa tetap on fire, kita bisa tetap semangat melayani di masa-masa yang sulit ini. Notabene-nya kenyataannya tidak ada rumus yang tepat. Tidak ada cara yang paling tepat. Kenapa? Karena pada masa pandemi ini tidak ada target yang bisa diraih. Ya, tidak ada ekspektasi yang bisa dicapai. Kenapa? Karena keadaannya semakin sulit. Keadaannya yang tidak memungkinkan. Ya, perusahaan, target marketing, target-target organisasi tidak akan mudah untuk dicapai. Kenapa? Karena pandemi ini adalah pertama kali yang kita alami. Ya, kita belum pernah ada yang ngalami pandemi ini 2 kali. Kalau mungkin kedua kalinya kita punya pengalaman di masa yang lalu. Tapi inilah pengalaman pertama kita yang menyebabkan tidak ada rumus, tidak ada strategi yang tepat. Tetapi walaupun tidak ada strategi dan tidak ada rumus yang tepat, dengar, Legacy, Next Gen, kita tetap harus melayani Tuhan. Katakan amin. Ya, kita sering kata Tuhan Yesus setia dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Nah, pertanyaannya, apakah kita masih tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan? Ya, sempat ada satu momen, wah semua seru, wah kita bisa onsite lagi. Tetapi sekarang balik online lagi. Kapan akan balik onsite lagi? Kita nggak tahu. Apakah sesudah balik onsite nanti akan balik online lagi? Kita juga tidak tahu. Tidak ada yang pernah tahu. Ya, keadaan ke depan nanti akan seperti apa. Ya, ketika 1 tahun kemarin di 2020, kita mulai berpikir di 2021 kita ngerti harus ngapain. Kita berpikir 1 semester kemarin dari Januari sampai bulan Juni kita berpikir, oh kita bisa bikin ini, yes. Tetapi ketika pandemi ini mulai masuk gelombang tinggi di Indonesia, kita mulai bingung kembali. Ya, tetapi sekali lagi, walaupun bingung, ya, biarlah kita tetap setia beribadah. Kita tetap setia baca Alkitab. Ya, secara otomatis kalau kita tetap setia baca Alkitab, kita setia beribadah, maka kita pun akan tetap setia untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Ya, tetapi kalau kita mulai berhenti
untuk beribadah. Kita mulai aduh capek, males lah ibadah. Ya, kenapa kita mulai berhenti beribadah? Karena mungkin kekecewaan itu ada. Kenapa kita mulai berhenti beribadah? Karena kita lihat bahwa teori dan kenyataan tidak sama. Ya, teorinya kita punya Tuhan yang hebat, tapi kenyataannya kok kena PHK juga. Teorinya kita punya Tuhan yang hebat, tapi kenyataannya kenapa sakit juga? Kenapa ada meninggal juga? Padahal Tuhan kita adalah Tuhan penyembuh. Ketika teori dan kenyataan tidak sama. Umat Tuhan Next Gen masih ingat ketika Petrus melihat teori dan kenyataan tidak sama. Ya, masih ingat ketika di Getsemani Tuhan Yesus ditangkap. Lalu di rumah imam besar Petrus menyaksikan Yesus dipukul oleh penjaga imam besar. Ya, pasukan imam besar dipukul, diludahi. Ya, di sanalah Petrus terguncang. Teori dan kenyataan tidak sama. Ya, teori yang Petrus tahu dia adalah Mesias. Ya, Yesus adalah sang juru selamat. Tapi kenyataannya Petrus melihat Yesus dipukuli, diludahi. Ya, di tengah waktu dia mulai shock, tiba-tiba seorang anak nanya, "Kamu salah satu murid dari dia, pengikut Yesus kan?" Nah, di sanalah Petrus menyangkal 3 kali dan ayam berkokok. Nah, dengar, kita harus tetap melayani Tuhan. Katakan amin. Next Gen Sukawarna, Legacy, kita harus tetap melayani Tuhan. Kita harus bantu sahabat-sahabat kita yang mulai sedang terguncang imannya, terguncang kepercayaannya karena krisis pandemi yang berkepanjangan ini. Yang dimana krisis pandemi, krisis kesehatan ini yang mulai berubah menjadi krisis ekonomi. Ya, bagaimana ketika beberapa bulan ini keluarga demi keluarga terpapar COVID, ya, karena keluarga yang terkena, maka dampak pemasukan secara ekonomi pun akan sangat berdampak bagi mereka. Ketika sekeluarga kena, mereka tidak bisa beraktivitas, mereka tidak bisa mengandalkan pendapatan kembali. Ya betul, mereka harus isolasi mandiri, tetapi ada kebutuhan-kebutuhan yang tetap harus ada. Tetapi saya melihat juga pada masa-masa yang sulit ini, kekuatan sosial dari anak-anak muda muncul. Amin. Ya, bagaimana sesama rekan, ya, anggota KUL, ya, itu sebabnya Next Gen semua harus terhisap di KUL. Katakan amin. Ya, mereka kumpul bersama-sama, lalu mereka mulai memberikan bantuan secara korporat. Ya, saya ingat minggu yang lalu ada cerita yang cukup berat, cukup sedih buat saya secara pribadi. Sepasang suami istri yang sangat aktif melayani di gereja, yang sangat ringan tangan, lalu mereka berdua kena COVID. Ya, ketika mereka berdua kena COVID, mereka susah sekali cari rumah sakit. Setelah berjuang sekian waktu akhirnya dapat, tetapi sang suami dengan istri harus pisah rumah sakitnya. Ya, suami di rumah sakit A, yang istri di rumah sakit B. Nah, mereka harus meninggalkan seorang bayi yang baru berusia 2 tahun. Nah, lalu apa yang terjadi? Dalam perawatan sekian waktu, sang suami akhirnya meninggal, dipanggil ke rumah Bapa di surga. Nah, lalu suster perawat menyimpan handphone dari istrinya. Kenapa? Karena sang istri, mereka tidak mau sang istri tahu bahwa suaminya sudah meninggal karena istrinya sedang hamil 7 bulan. Tetapi 2 hari setelah peristiwa suaminya meninggal, mungkin suami istri gitu ya, ada perasaan yang nggak enak gitu ya. Dia mulai protes, dia mulai minta handphonenya. Dan singkat cerita, ketika handphone itu diberikan, ketika dia mulai ngecek, akhirnya sang istri tahu bahwa suaminya sudah meninggal. Apa yang terjadi sekejap itu juga, dalam waktu yang tidak terlalu lama, tiba-tiba kondisinya drop. Dan ketika kondisinya drop, dokter harus mengadakan operasi sesar untuk mengeluarkan bayinya walaupun masih prematur 7 bulan. Kenapa? Karena sang ibu drop dan akhirnya meninggal. Nah, dengar, kebayang suami istri ini meninggalkan seorang bayi yang baru lahir dan bayi yang satu lagi yang baru berusia 2 tahun.
Nah, dengar ada kedukaan yang besar, ya. Pada masa ini terkadang kita melihat bantuan kita pun seakan-akan nggak maksimal. Ya, kita bisa bantu untuk jangka waktu tertentu. Sementara mereka membutuhkan bantuan yang jangka waktu yang cukup panjang. Dengar Next Gen Sukawarna, saya berdoa di dalam nama Yesus. Semua Rayon 2, para pelayan, para hamba-hamba Tuhan, tetaplah melayani. Bagaimana cara kita mengucap syukur? Kita yang diluputkan, kita yang masih sehat, cara kita mengucap syukur adalah dengan kita menjaga, kita mendoakan rekan-rekan kita yang sedang mengalami kedukaan. Kita temani mereka. Amin. Ya, tanpa sadar per hari ini juga sudah 1 bulan lebih. Ya, 1 bulan lebih tiap jam 8 malam kita kumpul, kita Zoom doa bersama sahabat-sahabat yang kena COVID ataupun keluarganya yang kena COVID. Ya, minimal kita bisa nemenin sehingga mereka tidak berasa sendiri. Nah, sekali lagi, bagaimana cara kita tetap bisa melayani? Bagaimana cara kita tetap bisa on fire pada masa-masa yang paling gelap, pada masa-masa yang menakutkan ini? Ya, saya jujur terima handphone itu takut. Balik seperti tahun lalu. Ketika ada telepon, itu kadang diem dulu gitu ya. Ternyata bisa informasi kedukaan, tapi ternyata bisa juga enggak. Ya, tapi ada satu, tiap kali terima telepon, nahan napas dulu. Ya, nah, dengar Next Gen Sukawarna, mari yuk kita buka firman Tuhan bersama-sama ya. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, dengar berbuah ya. Mari kita highlight kata berbuah. Berbuah. Nah, dengar pohon, tidak ada pohon yang makan buahnya sendiri. Katakan amin. Ya, dengar, boleh di googling, boleh cari di Wikipedia. Tidak ada pohon yang makan buahnya sendiri. Tetapi pohon ya dia merambatkan akarnya gitu ya, dia cari sari makanan, lalu dia proses ya, kita tahu pelajaran biologi ya, dia salurkan ke ranting masuk ke daun, lalu daun mengadakan fotosintesis gitu ya, pembakaran, dia ambil lagi sampai menghasilkan buah. Ada satu proses yang tidak mudah untuk menghasilkan buah. Nah, dengar, perjalanan hidup kita juga melalui banyak proses. Ya, Next Gen masih ingat kita berjuang di sekolah, ya tidak mudah. Kita berjuang di sekolah untuk dapat ranking. Lalu kita berjuang sesudah kita dapat ranking, kita berjuang untuk masuk kuliah yang terbaik. Ya, di kuliah kita berjuang lagi untuk dapetin cum laude. Ya, dan untuk dapetin cum laude butuh proses yang tidak mudah. Seperti pohon yang hendak menumbuhkan buah. Ada proses yang tidak mudah. Saya ingat ketika kita pindah ke rumah yang sekarang di Sentul gitu ya. Istri saya bilang begini, nanam pohon mangga yuk. Pengen pohon mangga. Lalu kita beli pohon mangga. Ya, waktu kita beli katanya gitu ya, yang jual bilang ini mangga harum manis. Ya, mangga harum manis. Tapi kenyataannya setelah 5 atau 6 tahun gitu ya, pohon itu akhirnya tumbuh besar gitu ya. Ternyata buahnya bukan harum manis, mangga gedong. Kita lihat, bentuknya lain ya. Tetapi ada sesuatu yang sangat kita bersuka cita adalah ketika pohon itu mulai berbuah, ya mulai ada buahnya. Wah, lalu kita sekeluarga punya hobi baru. Tiap pagi hitungin buah mangga. Wah, ini sekian. Nah, tetapi ada masalah. Masalahnya adalah begini. Pohon mangga kami itu setengah lebih dari pohon itu menjulur ke arah pinggir jalan. Ya, kebayang? Setengah kurang itu masuk ke dalam pekarangan rumah, tapi setengah lebih itu ada di pinggir jalan. Ya, nah menyebabkan ketika buah itu mulai matang, ya buah itu mulai besar, baru merah dikit gitu ya. Apa yang terjadi? Hilang. Hilang. So setiap pagi saya ingat
kita ngitungin mangga gitu ya. Jadi kayak absen anak domba yang hilang. Ini bukan domba yang hilang, ini mangga yang hilang. Ya, kok kemarin yang di sini ada, kok hilang gitu ya. Wah, ya kenapa? Karena dia mulai besar, mulai bagus dan hilang. Nah, dengar hilangnya bisa diambil orang, bisa. Tetapi kebetulan kami tinggal di kabupaten gitu ya. Karena di kabupaten ini masih ada banyak hewan-hewan gitu ya. Salah satunya adalah kelelawar dan juga musang. Nah, dengar, kita tahu musang dan kelelawar ini makan mangga juga ya. Nah, kebayang nggak? Ketika kita tunggu sekian lama, pohon mangga ini akhirnya berbuah dan ini fabel ya, cerita dongeng anak-anak gitu ya, fabel. Nah, dengar, kalau ditanya gitu ya, pohon mangga itu pasti dia pengen gini. Dia seneng banget dia bisa berbuah untuk yang nanam. Ya, dia bilang sekian lama ya yang nanam saya merawat, kasih pupuk, siram, akhirnya berbuah. Waktu yang punya seneng, percayalah pohon mangga itu juga seneng. Wah, pasti seneng banget. Tetapi kenyataannya buahnya itu diambil orang. Kenyataannya buahnya itu dimakan kelelawar. Ada yang dimakan kelelawar, ada yang dimakan musang. Ya, kalau kita merunut, andai gitu ya, ditanya, pohon mangga kecewa nggak? Pasti pohon mangga kecewa. Dia bilang gini, saya berbuah untuk yang merawat, ya. Tetapi sesuatu yang saya dapat rema adalah begini, pohon mangga tidak pernah kecewa. Katakan amin. Dengar, walaupun buahnya diambil oleh orang lain, bukan yang punya. Walaupun buahnya dimakan kelelawar, pohon mangga tetap berbuah. Katakan amin. Katakan amin. Dengar, Tuhan bilang begini, ketika kamu berbuah, ya, dengar, buahmu itu bukan untuk kamu. Dengar baik-baik, rankingmu itu bukan buat kamu. Ya, rankingmu, cum laude-mu itu bukan buat kamu. Gaji yang kamu terima waktu engkau kerja itu bukan buat kamu. Tetapi semua yang engkau capai itu untuk keluargamu. Yang mengerti katakan amin. Untuk sesamamu, untuk bantu banyak orang. Oh, Rabah, pohon tidak pernah makan buahnya sendiri. Yang menikmati orang lain. So, Next Gen Sukawarna, apa definisi berbuah? Artinya begini, engkau akan tetap jadi berkat walaupun engkau dilupakan. Mungkin tidak ada yang say thank you sama kamu. Mungkin engkau sudah kasih bulanan ke orang tua kamu, tapi waktu orang tuamu marah, kamu tetap dicaci maki. Kamu tetap dianggap anak nggak berguna, anak sial. Mungkin engkau sudah tolong sahabatmu, dan tiba-tiba dia fitnah kamu. Jangan marah. Ingat baik-baik, pohon tidak makan buahnya sendiri. Katakan amin. Yuk kita sama-sama satu frekuensi. Dengar, jangan marah ketika engkau melayani dan engkau dilupakan. Ketika engkau melayani dan ternyata orang lain yang ambil kredit. Orang lain yang dianggap berhasil padahal itu hasil yang daripada engkau. Nah, inilah definisi dari berbuah. Yang mengerti katakan amin. Oh, Rabasyantakaraba. Sekali lagi, dengar, semua yang kau punya bukan untuk dirimu, tetapi untuk keluargamu dan untuk sesama. Tapi justru waktu semua yang engkau punya menjadi berkat bagi sekelilingmu, disitulah Bapa di surga dipermuliakan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Oh, Rabasyantakaraba. Karena gajimu, karena pendapatanmu, karena nilaimu, Bapa di surga dipermuliakan. Ketika engkau berbuah banyak. Dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Masih ingat Opa Niko bilang apa? Yang menyaksikan Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid. Yang akan menyaksikan Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya juga adalah murid. Berarti kita pasti dijemput naik ke surga pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Katakan amin. Kita pasti akan ke surga mulia bersama-sama. Kenapa? Karena kita berbuah. Sekali lagi, karena kita berbuah.
Ya, begitu hidup kita berbuah, buah itu bukan untuk kita, tapi untuk dinikmati banyak orang. Karena kita berbuah, maka tanda kita tidak egois. Ya, betapa dulu selalu berbicara saya dulu, saya dulu, saya dulu. Dulu waktu kita belum dewasa rohani. Tapi ketika kita mulai menjadi pohon yang dewasa, kita mulai berbuah. Maka kita akan terus memberi walaupun dilupakan. Kita akan terus melayani walaupun tidak ada yang saya thank you. Katakan amin. Nah, dengar definisi melayani, engkau akan tetap jadi berkat di masa yang sulit ini. Ya, di masa yang sulit ini dengan berbuah. Ya, nah notabene-nya kalau dulu kita pikir begini, bagaimana melayani? Oh, melayani itu di rumah Tuhan. Jadi WL, jadi singer, jadi pemusik, jadi bagian media. Dan dengar dari 1 tahun ini, gereja banyak tutup. Kalaupun gereja ada streaming, hanya tim media tertentu. Nah, kebayang nggak kalau gereja masih online, berarti pengerja gerejanya nganggur semua? Tidak. Kenapa? Karena kita bukan pengerja gereja. Tapi kita adalah pengerja untuk tuayang. Katakan amin. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita adalah murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus lebih banyak mengusahakan kepentingan orang banyak daripada untuk dirinya sendiri. Ayo bolak-balik lagi buka Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kapan murid-murid mempersiapkan untuk diri mereka? Nggak ada. Murid-murid mempersiapkan segala sesuatu untuk gurunya, untuk Tuhan Yesus. Murid-murid pergi ke kota-kota untuk membawa kesembuhan, membawa kabar Injil, kabar baik kemana-mana untuk keperluan orang lain, bukan untuk keperluan mereka. Katakan amin. Dengar, pohon waktu dia masih kecil, betul dia harus dirawat. Tapi saya percaya, Next Gen Sukawarna, Rayon 2, inilah masa di mana engkau berbuah. Pada masa yang sulit ini, ketika engkau berbuah, maka engkau tetap melayani Tuhan. Katakan amin. So, kita mulai naik satu level dari sebelumnya. Sebelumnya kita berpikir pelayanan itu di gereja. Tetapi saat ini kita ngerti, pelayanan itu adalah berbuah. Dengar, walaupun stay at home, engkau masih bisa kontak sahabat-sahabatmu. Engkau masih bisa kirim makanan. Engkau masih bisa kirim vitamin. Engkau masih bisa mengadakan doa bersama untuk mendukung mereka yang sedang kesulitan. Amin. Oh, Rabasyah. So saat-saat ini pelayanan yang sangat dibutuhkan. Saya ngelihat pelayanan soft skill banyak yang selesai. Banyak yang selesai. Kenapa? Karena gereja nggak buka. Tetapi pelayanan kemanusiaan, ya, dan pelayanan doa tidak pernah selesai. Amin. Ya, ketika kita mulai berdoa, ketika kita mulai bergumul. Nah, mari ada satu ayat lagi, Yohanes 15. Sekarang kita naik sedikit. Tadi ayat yang ke-8, kita naik ke ayat yang ke-4. Yohanes 15 ayat yang ke-4. Nah, mari dengar bagaimana supaya kita tetap on fire di masa yang sulit ini. Bagaimana kita tetap bisa menjangkau jiwa di masa sulit ini. Ya, Yohanes 15 ayat yang ke-4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri jika ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Tuhan bilang gini, tinggallah di dalam aku. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama Allah. Firman itu adalah Allah. Ya, mengerti, katakan amin. Nah, dengar, ketika kita tetap baca Alkitab, ya, ketika kita tetap beribadah, dengar, firman itu bisa kita baca, bisa kita ibadah saat nonton YouTube, saat ikut Zoom, saat kita dengar lagu. Firman yang muncul dari Rema, dari Logos yang kita terima. Nah, dengar, tinggallah di dalam aku. Artinya begini, begitu kita dapat firman itu, kita lakukan. Katakan lakukan. Nah, firman Tuhan bilang begini, yang berbahagia bukan yang mendengar,
tetapi yang melakukan. Ketika kita dapat rema, kita dapat logos, misalnya dapat contoh, mengampuni. Nah, ketika engkau dapat firman mengampuni, dan engkau berjalan di dalam pengampunan itu, tinggallah di dalam aku. Itu firman Tuhan. Berarti ketika engkau melakukan firman, engkau tinggal di dalam firman. Dan Tuhan bilang begini, ranting tidak bisa berbuah kalau dia tidak nempel pada pokok anggur itu. Ya, ranting nggak akan pernah bisa berbuah kalau dia tidak nempel pada batang utama. Nah, ketika kita dapat firman dan kita lakukan firman, oh Rabasyandakara, katakan lakukan. Ketika engkau dapat, Tuhan bilang begini, ayo hidup kudus. Ayo memberi. Ketika engkau melakukan firman, maka genaplah firman Tuhan. Tinggal di dalam aku, maka engkau akan berbuah banyak. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuah. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Nah, yuk kita lanjut lagi Matius 13 ayat 4 dan 8. Matius 13 ya, ayat 4 sampai ke 8. Pada waktu itu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung memakannya sampai habis. Nah, sayangnya hati kita ini seperti 4 tanah yang Tuhan kasih perumpamaan ini. Ya, begitu kita dapat firman, rema ataupun logos ya, yang muncul dari hati ataupun yang kita lihat ataupun yang kita dengar, yang kita baca, begitu kita dapat sesuatu, nah seringkali anak hati kita ini seperti ayat ini. Yang pertama, jatuh di pinggir jalan. Datanglah burung memakannya sampai habis. Artinya apa? Firman itu tidak sempat berakar. Ya, ketika kita dapat firman, ini ciri yang di pinggir jalan, tapi saya percaya ini tidak ada atas Next Gen Sukawarna. Katakan amin ya. Yang di pinggir jalan berarti gini, itu pendeta ngomong enak aja. Ini mah bukan buat saya. Enggak, saya mah enggak cita-cita. Firman itu ditolak. Nah, sekali lagi, ketika engkau tidak mau melakukan firman, berarti hatimu seperti pinggir jalan. Nah, ayat yang berikutnya, sebagian jatuh ke tanah berbatu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, tapi karena tanahnya tipis, sesudah matahari terbit, layulah ia menjadi kering dan tidak berakar. So, firman itu sempat mau kita lakukan. Kita mulai mau lakukan. Tetapi kita tidak lakukan dengan sempurna. Ya, nangis lagi ibadah, berkata amin waktu ibadah, tapi sesudah ibadah kita tidak aminkan lagi. Kita tidak lakukan lagi. Ketika firman, ayo ampuni. Ya deh Tuhan, saya mau mengampuni. Begitu doa selesai, terima doa berkat, keluar berantem lagi. Nah, ini yang sering terjadi. Firman itu berakar, tetapi karena tanahnya sedikit, maka apa yang terjadi? Ketika matahari terbit, layulah dan matilah benih itu. Lalu ayat yang ketiga. Ayat yang berikutnya dikatakan begini. Sebagian lagi jatuh ke tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu menghimpitnya sampai mati. Nah, semak duri ini bicara tentang kekhawatiran. Semak duri ini bicara tentang ketakutan. Ya, ketakutan, kecemasan. Ya, kalau saya ngampuni, ntar dia pikir gue takut. Kalau saya ngampunin, ntar ngelunjak dia. Nah, sehingga ketakutan itu menghimpit firman itu. Sehingga firman itu mati dan tidak tumbuh lagi. Tetapi di dalam nama Yesus, biarlah kita semua tanah yang ayat yang ke-8 ini. Katakan amin. Ya, sebagian lagi jatuh ke tanah yang baik. Katakan tanah yang baik. Oh, Rabasyandakara, dengar, biarlah kita semua punya hati tanah yang baik. Katakan amin. Ya, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60, ada yang 30. Mau yang mana? Mau yang mana? Pasti semua mau yang 100. Jika engkau mau 100, lakukan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Katakan amin. Jangan ngomel-ngomel. Lakukan A, B, B. Ya, ketika engkau lakukan dengan segenap hati, ketika engkau lakukan 100%,
maka buahnya pun pasti 100%. Nah, untuk menjawab bagaimana untuk tetap on fire di masa sulit ini, kalau menurut saya cuman begini, pada masa-masa pandemi ini, pelayanan itu dari Tuhan. Amin. Kita sering bilang gini, pelayanan itu dari Tuhan. Tapi kenyataannya di masa sebelum pandemi, seringkali karena skill kita, karena kebisaan kita bisa melayani. Tanpa Tuhan pun kita bisa melayani. Tetapi pada masa pandemi ini, pada masa yang sulit ini, dengar, tidak banyak pelayanan yang akan ada. Tetapi kalau engkau tetap berbuah, maka engkau tetap melayani. Pohon itu asal dia berbuah, ada yang makan. Katakan amin. Ada yang kenyang. Ada yang menerima nutrisi. Ada yang sehat. Oh, Rabah, saya membayangkan semua yang hari ini sedang beribadah. Para pengerja, para jemaat, semua yang sedang beribadah. Kebayang nggak? Sahabat-sahabat sekolahmu, sahabat-sahabat kampusmu, rekan-rekan kantormu akan menerima makanan rohani daripada engkau. Mereka akan menerima nutrisi surgawi dari setiap kalian. Sehingga tubuh mereka menjadi sehat. Sehingga manusia rohani mereka menjadi sehat. Dan mereka akan tetap beribadah. Mereka akan tetap terpelihara imannya dengan sempurna. Amin. Ya, masih ada satu ayat lagi, Yehezkiel. Ya, Yehezkiel 47. Ya, Yehezkiel 47. Ayat 3-5 ya. Nanti teman-teman boleh baca ya. Bicara tentang bait Allah, dihitung 1000 hasta. 1000 hasta pertama airnya semata kaki. 1000 hasta yang berikutnya airnya selutut. 1000 hasta berikutnya airnya sepinggang. Tapi kemudian dihitung 1000 sampai 4 kali. 1000 hasta yang berikutnya maka sudah menjadi sungai. Sebenarnya ini agak sama mirip dengan perumpamaan 4 tanah tadi ya. Pinggir jalan, berbatu, semak duri, dan tanah yang subur. Ya. Lalu kalau yang di Yehezkiel 47, semata kaki, selutut, sepinggang, dan menjadi sungai. Lalu dikatakan begini, begitu menjadi sungai, mereka berbicara tentang apa? Apa sih mata kaki, lutut, pinggang, dan menjadi sungai? Berbicara lebih dalam lagi. Katakan amin. Lebih sungguh-sungguh lagi. Lebih sungguh-sungguh kejar Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi melakukan firman Tuhan. Lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ketika engkau lebih dalam dengan Tuhan. Ayat terakhir yang kita harus baca sama-sama yuk. Oh, Rabasyantakarab. Ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 dikatakan begini. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Yang suka warna, daunnya tidak pernah layu. Buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada buah yang baru. Dan pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan. Dan daunnya menjadi obat. Kebayang nggak? Daunnya menjadi obat. Buahnya menjadi makanan. Oh, Rabasyantakarabalaba. Umat Tuhan, mari dengar baik-baik. Ketika engkau lebih sungguh-sungguh sama Tuhan, engkau lebih dalam lagi, maka kakak percaya, hati kita akan menjadi tanah yang subur, yang menghasilkan buah 160, bahkan 30. Dan kita berdoa di dalam nama Yesus, biar kita semua 100 kali ganda. Katakan amin. Di Yehezkiel 47 dikatakan, buahnya akan menjadi makanan dan daunnya menjadi hidup. So, Nexen suka warna, para pengerja, para pemimpin, para jemaat, engkau akan menjadi kehidupan bagi banyak orang. Katakan amin. Lewat perkataanmu, lewat sosial mediamu, oh Rabas, lewat jam-jam doamu. Banyak orang yang akan dihidupkan kembali. Ketika engkau mulai berjuang, engkau mulai doa waktu pagi, waktu engkau kumpul bersama-sama. Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong. Biar sahabat saya tetap percaya, tetap beribadah. Ketika engkau mulai mengerang dalam doa. Tidak seperti waktu sebelumnya. Dulu kita nggak akan doa seperti masa-masa ini. Kenapa? Karena dulu nggak ada COVID. Sekarang ada COVID. Yang kita bingung banget. COVID ini dikatakan muncul dalam 1001 wajah.
Ya, ada yang ciri sakitnya ini, ada yang nyerah 1001 wajah. So, nggak ada penanganan yang paling sempurna. Tetapi ini semua membawa kita untuk berbuah, untuk berdoa. Dengar, pada masa-masa yang sulit, tanaman itu akan terus memancangkan akarnya ke dalam. Dia akan terus berproses hingga menghasilkan buah. Dan dengar, buahmu akan menjadi berkat. Oh Rabasyana. Mari yuk kita angkat kedua tangan kita. Yuk kita angkat kedua tangan kita. Tuhan curahkan kasih, curahkan anugerah. Tuhan biarlah melalui ibadah ini kami semua boleh disegarkan kembali. Tuhan biar melalui ibadah ini kami semua boleh diingatkan. Tuhan, panggilan kami bukan menjadi pelayan mimbar. Panggilan kami bukan menjadi orang yang terkenal. Oh, panggilan kami adalah untuk berbuah. Untuk berbuah. Sehingga banyak orang yang diberkati. Bukan cuma kami Tuhan. Bukan cuma kami. Tetapi banyak orang boleh dikuatkan. Oh Rabasya, ayo bahasa roh bersama-sama. Yuk bahasa roh bersama-sama. Para pengerja, jangan bingung. Jangan bingung. Kak, gereja tutup, saya nggak bisa pelayanan. Jangan bingung, betul gereja tutup. Tetapi lihat, tuayan banyak. Tuayan banyak. Dan firman Tuhan bilang pengerja sedikit. Itu sebabnya JC, youth, dewasa muda, sekolah minggu, jangan mundur dari pelayananmu. Jangan mundur dari pelayananmu. Oh Rabasyada. Ayo maju lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Jangan cuma semata kaki. Jangan cuma selutut. Next gen. Ayo maju lebih dalam. Lebih dalam. Jangan cuma sepinggang. Tapi berenang di dalam Tuhan. Sehingga hidupku bukan aku lagi. Tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Dan lihat pada kedua tepi sungai itu. Berbagai-bagai tanah tumbuhan akan hidup. Yang tidak pernah layu daunnya. Tiap bulan selalu ada buah yang baru. Yang buahnya menjadi makanan. Dan daunnya menjadi obat. Oh Rabasyada karabalabala. Oh Rabasyada karabala. Mari taruh tangan kananmu atas kepalamu yuk. Oh Rabasyada, Tuhan curahkan pengurapanmu. Biar saat ini tanganmu yang berlobang paku turun atas anak laki-laki dan anak-anak perempuanmu. Curahkan pengurapanmu. Curahkan pengurapanmu. Dengan pengurapanmu yang akan memampukan kami untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan. Dan tetap melayani jiwa-jiwa. Tuhan, kami percaya sesuatu yang besar pasti terjadi atas gereja kami. Sesuatu yang besar pasti terjadi atas keluarga kami. Sesuatu yang besar pasti terjadi atas kota di mana kami berada. Dan Tuhan, tidak putus-putus kami berdoa. Sesuatu yang besar pasti terjadi atas bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, pakai kami semua. Pakai kami semua untuk kemanusiaan. Pakai kami semua untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan Yesus, biar kami semakin dalam dengan Tuhan. Dan pakai kami menjadi alat-Mu untuk menguatkan seluruh umat-Mu. Untuk menghibur yang sedang berduka. Untuk memberi pengharapan kepada yang putus asa. Dan untuk memberitakan kebebasan kepada mereka yang terikat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pakai seluruh sahabat-sahabatku. Pakai seluruh hamba-hamba Tuhan. Pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepada satu nama yang paling kami kasihi. Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Mari yuk umat Tuhan kita angkat kedua tangan kita yuk. Pulanglah dan bawalah segala berkat yang terbaik daripada Allah Bapa dalam kasih sayang Tuhan Yesus. Persekutuan yang manis intim dengan Roh Kudus menjagai pati melindungi menaungi seluruh umat Tuhan, memberi sukacita damai sejahtera melimpah yang menjadikan tahun 2021 ini engkau pasti masuk musim yang baru.
Engkau akan jadi ciptaan yang baru, yang lama berlalu dan yang baru sudah datang. Sehingga engkau akan semakin serupa dengan gambar dan rupa Tuhan Yesus. Next Gen, diberkatilah akademismu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu. Dan hamba-hamba Tuhan, diberkatilah pelayananmu dengan berlimpah-limpah-limpah. Kami terima semua berkat hanya dalam satu nama yang paling kami kasihi, Yesus Kristus Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Dialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau